7 sentuhan dalam 90 menit. Inilah bincang-bincang soal Romelu Lukaku, striker Chelsea yang menjadi hangat dibicarakan karena sejak 2003 nggak ada lagi pemain di Premier League yang bermain selama 90 menit, tapi cuma nyentuh 7 kali. Banyak cerita perkembangannya bahwa semua orang mau ngomongin soal Lukaku dan Thomas Tuchel, Lukaku masa depannya bersama Chelsea. Tapi kita coba bedah di What with West kali ini, apa yang unik-unik ya soal Romelu Lukaku. Dalam 7 sentuhan itu kan menunjukkan betapa sebenarnya hubungan Lukaku dengan para pemain Chelsea lainnya, quote and quote dalam tanda kutip, bermasalah. Striker utama, penyerang, main 90 menit, ya belum ada cetak gol waktu tahun 2022 ini. Sepertinya Lukaku tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ketika lihat ya, ini yang waktu Kante masuk ke dalam kotak penalti, dia punya peluang menembak atau memberikan operan bola ke kiri ketika Lukaku dalam posisi yang siap sedia untuk mencetak gol. Kante tidak memberikan bola. Wajar, ya semua orang ingin mencetak gol. Tapi ketika tidak menjadi gol, nah itu kemudian jadi pembahasan. Kenapa nggak kirim bola oper ke Lukaku? Romelu Lukaku dibeli cukup mahal, 97,5 juta pound kembali ke Chelsea setelah sukses bersama Inter Milan lewat Antonio Conte-nya. Dalam beberapa kesempatan saya katakan tidak mudah untuk seorang pemain kembali ke klub yang pernah dia bela dan mencoba membangun kesuksesan. Nah, khusus Lukaku kan sebenarnya tidak bisa dibilang sukses bersama Chelsea. Impiannya adalah menjadi Didier Drogba-nya Chelsea. Kita tahulah Drogba begitu baik bersama Chelsea dan Lukaku ingin mengambil posisi itu, peran itu, menjadi pemain seperti Drogba di Chelsea. Kesempatan pertama gagal, lalu kesempatan kedua datang dengan harga yang mahal. Ekspektasi orang mengatakan harga mahal, status juara di Serie A bersama Inter, pasti Chelsea mendapatkan keuntungan banyak dengan membeli harga mahal. 2021-2022 baru 5 gol dicetak oleh Romelu Lukaku dari 17 pertandingan, 12 kali dia menjadi starter di Premier League, ya kita ngomong Premier League. Totalnya dari 28 shots, hanya 11 on target. Persentase yang cukup kecil ya, 39%, akurasinya nggak sampai 4%. 4 laga Premier League di tahun 2022 ini nggak ada gol untuk Lukaku, pemain berusia 28 tahun ini. Nah, ketika melawan Crystal Palace dengan situasi 7 sentuhan, padahal di laga itu Chelsea bukannya jadi tim yang dominan, mereka menguasai bolanya cukup bagus di atas 55%, 57% kan. Nah, coba kita komparasikan, kita bandingkan dengan ketika Spurs menang atas City 3-2 di pekan yang sama, penguasaan bola Spurs itu kan nggak sampai 30%. City nyaris 72%, 71,2% penguasaan bola mereka. Nah, berapa sentuhan Son? Nggak banyak, 28. Tapi 28 sentuhan Son itu dari total 483 sentuhan para pemain Spurs di laga melawan City. Harry Kane yang kembali hidup dan duet dengan Son menjadi duet tersubur di Premier League bersama menyamai status Drogba dan Frank Lampard. Berapa sentuhan Harry Kane yang si pencetak 2 gol? Menyentuh bola sebanyak 37 kali. Berarti 30 lebih banyak dari Lukaku kan. Padahal penguasaan bolanya Spurs di laga ini cuman 28,8%. Membandingin lagi dengan Liverpool ketika menang 3-1 melawan Norwich. Mohamed Salah menyentuh bola sebanyak 69 kali. Bandingkan dengan Lukaku hanya 7. Kemudian Sadio Mane menyentuh bola 49 kali. Luis Diaz, pemain baru Liverpool, menyentuh bola, maksud saya tadi, Salah menyentuh bola 69 kali, Sadio Mane menyentuh bola 49 kali,
dan Luis Diaz menyentuh bola 59, 49, 59, 69. 3 pemain Liverpool, 3 lini depan menyentuh bola jauh lebih banyak daripada Lukaku. Gak heran kalau beberapa pengamat termasuk duet juara Blackburn tahun 1994-95, duet SAS yang namanya ya, Alan Shearer dan Chris Sutton, itu menyoroti situasi di kubu Chelsea. Chris Sutton menganggap Lukaku nggak punya lagi ambisi, nggak punya gairah, nggak punya kepercayaan diri, nggak punya kemauan untuk eager untuk minta bola kepada teman-temannya gitu. Saya mau udah bola ini, ada emosi, ada marah lah, terganggu lah posisi dia sebagai striker utama. Menurut Chris Sutton, situasi ini membuat dia tidak melihat duet Thomas Tuchel, Romelu Lukaku di musim Premier League 2022-2023 besok. Setuju nggak dengan komentarnya Chris Sutton? Juara Premier League bersama Blackburn Rovers dan duetnya dengan Alan Shearer tahun 94-95 mengalahkan Man United ketika itu ya, selisih 1 poin aja waktu itu. Poin Blackburn dan poin MU itu tipis-tipis saja waktu itu. Chris Sutton sudah menganggap ada ancaman masa depan Lukaku bersama Chelsea. Alan Shearer, striker timnas Inggris bersama Sutton juara bersama Blackburn, dia juga mengatakan nggak bisa begini. Pemain Chelsea seperti nggak tahu apa maunya Lukaku, seperti apa memberikan pelayanan kepada Romelu Lukaku. Ini menjadi sebuah pertanyaan, benarkah hubungan Lukaku yang sempat dalam tanda kutip ya mengatakan bahwa dia kecewa dengan posisi situasi di Chelsea dan mungkin berharap kembali ke Inter Milan, itu terus berdampak kepada hubungan internal dengan pemain lain. Apakah ini membuat pemain Chelsea lain tidak melayani, tidak memberikan, tidak tahu apa yang dibutuhkan atau dimaui Lukaku di pertandingan? Kan nggak bagus buat Chelsea-nya. Pemain 1, 2, 3 semua 11 pemain yang ada di lapangan plus yang ada di cadangan plus yang tidak ada di bangku cadangan kan digaji oleh klub, oleh Chelsea dalam hal ini. Tidak bisa ada kebijakan, ada perubahan mental, perubahan sikap yang tidak menguntungkan klub, yang merugikan klub. Nggak boleh terjadi. Kalau hubungan Lukaku dengan para pemain yang nggak bagus, yang dirugikan siapa? Ya Chelsea. Dan menjadi olok-olok ini kan nggak enak. Semua membahas masa seorang striker sekelas Lukaku main 90 menit hanya nyentuh bola 7 kali dalam pertandingan. Bahkan anak baru Luis Diaz di Liverpool aja 59 kali menyentuh bola ketika menghadapi Norwich City 3-1 di pekan yang sama. Gary Lineker, legenda sepak bola Inggris juga, dia mengatakan juga hal yang sama. Menyoroti situasi di Chelsea, menyoroti situasi di Lukaku. Kata Gary Lineker, kalau saya striker, pasti saya sudah akan marah-marah, teriak minta bola, minta dilayani. Teriak minta bola di posisi-posisi yang membuat dia berfungsi sebagai penyerang, sebagai striker. Era Lineker dan era Lukaku berbeda. Ya, tapi semuanya pemain itu punya tugas masing-masing. Termasuk striker yang punya tugas mencetak gol, membuka ruang, memberi operan kepada rekan, semuanya tujuannya untuk mencetak gol. Situasi Chelsea mendapat sorotan banyak pihak, termasuk para pandit di Inggris, legenda-legenda tadi Alan Shearer, Chris Sutton, Gary Lineker, semua melihat bahwa intinya ada hubungan yang tidak bagus antara Lukaku dan pemain Chelsea. Lukakunya sendiri juga tidak mendapatkan seperti gairah ketika bermain untuk mencetak gol, bermain untuk tim dan ingin memberikan kemenangan 90 menit. Belum pernah ada sejak 2003 pemain yang tampil 90 menit hanya menyentuh bola 7 kali. Terendah dalam sejarah Premier League. Berapa tahun coba kalau kita mundur 2022 ke 2003.
Tapi situasi ini membuat pelatih Chelsea sadar, Thomas Tuchel, dalam berbagai komentarnya, dalam berbagai pertemuan, itu seperti melindungi Lukaku. Dia mengatakan wajar bila ada pemain yang mungkin drop, mungkin tidak dapat menemukan peak-nya lagi. Naik turunnya pemain pasti ada. Tapi untuk tingkat profesional, ini kan nggak boleh lama-lama. Turun sedikit harus naik lagi, turun sedikit naik lagi. Nah, yang membantu pemain itu bisa naik, bisa pulih dari situasinya adalah lingkungannya sendiri kan. Lingkungan terdekat adalah keluarga di rumah, lingkungan yang kemudian adalah klub tempat dia bekerja, pelatih dan seluruh timnya, kemudian para pemain, rekan-rekannya sendiri itu bisa membantu meningkatkan kembali kepercayaan dirinya, meningkatkan kembali gairah bermainnya, meningkatkan kembali kemauan dia untuk berada posisi saya salah satu striker terbaik di Inggris, di Eropa, di dunia. Ya kalau kita mungkin melihatnya tidak seperti itu, tapi wajar kalau Lukaku berharap dia bisa menunjukkan bahwa dia salah satu yang terbaik di Inggris, di Eropa maupun di dunia. Dalam hal ini Thomas Tuchel mencoba melindungi pemainnya, termasuk melindungi Lukaku dari sorotan media, sorotan para pengamat, sorotan para pandit. Lukaku selama dia dalam kontrak Chelsea adalah pemain Chelsea yang wajib dilindungi, wajib diantarkan kembali kepada posisi bahwa dia salah satu pemain terbaik dan mahal sekali dibeli oleh Chelsea untuk kepentingan klub, untuk membawa berbagai keberhasilan. Thomas Tuchel melakukan tugasnya, para pandit, para wartawan melakukan tugasnya, menyoroti, memberikan makanan kepada kita, para penyantap berita, penyantap isu-isu di Liga Inggris sana. Tapi pelajaran bagi kita adalah tidak ada istilah gagal, kesempatan kedua harusnya dimanfaatkan dengan baik oleh Lukaku, dan bangkitlah bersama lingkungan terdekat, keluarga maupun rekan kita bekerja atau teman sekolah atau kuliah, itu bisa membantu kita bangkit kembali dari situasi terpuruk seperti halnya Lukaku. Atau jangan-jangan Chris yang benar, dia nggak melihat lagi peluang Lukaku dan Thomas Tuchel di Chelsea musim depan. Kalian berpendapat seperti apa? Silakan komentarnya. Kita ketemu lagi di What with West lainnya. Kita mengulik hal yang unik dengan asik. Salam bola untuk kebaikan.